suami siapa? Suami kan suami siapa? Karena zaman sekarang suami tetangga pun suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balang. Si burung balang memakan terasi. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan kena aku kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat. Enggak ya? Enggak ya. Ini luar biasa Pak. Tengok. Pagi menjelang siang ini yang banyak hadir hari ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kau tengok bagus-bagus dulu, jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Mana yang banyak datang, laki-laki atau perempuan? Sampai ke atas perempuan. Yang banyak datang hari ini siang ini perempuan. Ini menandakan di Bangka Selatan laki-laki yang masih hidup tinggal di Kinasi sana. Luar biasa. Semoga ibu-ibu yang hadir ini semua wanita salihah, orang tua salihah, Amin. para istri yang berbakti pada suami. Itu yang di belakang dia macam kenapa? Janda semua bagaimana? Nah, mudah-mudahan ini semua istri salihah yang berbakti kepada suami. Sehat ya, insyaAllah ya. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah. Yang sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi bersama. Mana siapa? Mana?
pikirnya kawan aja yang bercakap. Emang badan kita sama, tapi yang sudah tua. Dia tak mau itu bang. Anak sekarang tuh pandai. Pandai kan? Udah jangan suruh maju lagi anak kalian ya. Udah dia aja, yang lain jangan. Aku menerima pun belum, udah biasa. Aku terima aja belum. Nah yang lain tolong jaga anak, minta tolong betul lagi. Bersama kita hormati, kita muliakan, kita takzimi bersama guru-guru kita, para alim ulama, para asatidz wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masyayikh, para abuya, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada pagi siang hari ini. Kita doakan guru-guru kita yang hadir pada hari ini adalah mereka-mereka, beliau-beliau adalah orang-orang yang senantiasa Allah kasih sehat. Amin. Amin. Kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama tempat kita, beliau-beliau adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi mereka. Anaknya Gini Pak, gini sebenarnya. Aku bukan nggak mau, aku memarahkan. Cuman kata Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, kalau kau tengok anak-anakku senang di masjid, kalau kau tengok anak-anakku gembira di masjid, jangan kau marah. Kenapa? Ini tandanya malaikat itu bergembira. Ini malaikat. Takutku kalau ku marah dia, ternyata beliau adalah penyamaran malaikat Israel. Apa tak dicabut nyawa? Ini malaikat ini, tapi model begini nampaknya ini malaikat penjaga neraka. Iya, walau kuat terus. Tidak apa-apa, namanya anak-anak, tapi kalau ayahnya tadi baru jangan. Namanya pula anak-anak, apa? Ya. Dan doakan bersama ulama-ulama, guru-guru kita di sini adalah orang-orang yang senantiasa Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Kalau mau bangsa selatan ini barokah, lafatana alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Diturunkan Allah berkah dari langit dan bumi, maka muliakan ulama-ulama yang ada di sini, Pak. Muliakan guru-guru yang ada di sini. Kenapa begitu, Ustaz? Hebatnya kita hari ini, suksesnya kita hari ini, Bang, berhasilnya kita hari ini demi Allah. Tanpa seorang guru kita gak akan jadi orang hebat. Betul? Nih, tengok Bang Reza. Beliau jadi bupati sebab ada yang nyoblos, goblok. kurang Medan Pak. Pernah ada yang nyoblos, tapi kan dibalik ada yang nyoblos ada gurunya, Pak. Betul? Ada guru. Sekarang beliau sudah merangkap jadi bupati, jadi konten kreator. Untuk menutupi efisiensi dia, beliau konten tangan. Awak jadi bupati hari ini karena ada guru. Awak maaf Pak, jadi dan lanar sebab ada guru. Jadi kajari sebab ada. Jadi kapolres sebab ada bapak yang di tengah. Jadi bin, agak ngeri sih gitu. Jadi bin, Badan Intelijen Negara sebab ada guru. Kalau nggak ada guru nggak bisa kita sehebat dan bisa berhasil. Betul apa ya? Betul. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK
bisa jadi istri bupati sebab ada Bupati. sebab ada dukun yang dibuatnya melet dia. Ini kena melet ini. Karena lakinya sendiri yang bercakap jawab kita. Tiga dusun dukun yang bawa untuk melet ini. Memang betul. Kalau memang gayanya mana yakin model ini. Alhamdulillah itu belum kesadar kalau gitu. Ya Allah ya Allah. Tidak yakin. Maka hebatnya suksesnya kita hari ini tanpa seorang guru nggak bisa Pak. Saya maaf bisa ceramah kemana-mana. Alhamdulillah Indonesia sudah habis saya keliling. Beberapa negara sudah saya datangi. Insya Allah awal Mei saya kembali tur 3 negara, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Maaf, saya bisa ceramah kemana-mana sebab ada yang undang. Rasa boleh. Ya kan semuanya ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya kita nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kita ngomong di hadapan orang ramai. Maka dari itu wajar dan pantas kalau Rasul ngomong al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Maka kalau kita muliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi. Tolong jaga ulama di sini. Guru-guru ngaji kita tolong dimuliakan Bu. Ya Pak ya. Iya. Guru ngaji di sini sebulan berapa? Guru ngaji sebulan di sini kasih berapa? Berapa Bu? Sudah Bapak diam aja Pak. Bapak nggak usah ikut komentar. Ini urusan uang, urusan Cina. Jangan tadi cukup mencari. Jangan tadi tugasnya cuma 3. Cari, store, nyusu. Apa pula itu? Cari, store, nyusu. Jadi tanpa kita sadari, kita ini tak ada bedanya macam tuyul. Tuyul. Dan tuyul tak mesti otak kepalanya. Kalau perkara uang itu urusan ini. Sebulan berapa guru ngaji kampung di sini dikasih sebulan? Tak tentu. Seikhlasnya, puasa seikhlasnya itulah yang membuat guru ngaji banyak cepat mati. Padahal ngomongnya Allah dalam Quran apa? Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra. Yang ngomong Allah, Pak. Demikian kami turunkan Al-Quran supaya Quran itu jadi peringatan bagi orang yang takwa. Jadi kalau kita takwa sama Allah, beriman pada Allah, yang muliakan para ahlul Quran, muliakan orang-orang yang mengajarkan Quran. Ya, kalau sempat seikhlasnya, wah ini gawat ini. Padahal sebulan penuh anak kita diajarkan Quran pada guru-guru ngaji. Maka muliakan, itu yang menjadi asbab berkah dari langit dan bumi Allah turunkan untuk kita. Amin. Insyaallah. Yang terhormat Bapak Bupati Bangka Selatan, Bapak Reza Hendrafit, Masya Allah, luar biasa. Kalau katanya makan sekuteng campur kuih, Mantap. Pak Bupati orangnya ganteng, tapi sayangnya takut sama bini. Ini di rumah aja ya Bupati, di rumah. Maka kita doakan beliau bisa sehat, amin. Amanah jadi pemimpin, amin. Saya 3 kali ke Bangka Selatan ini, baru ini berjumpa dengan beliau. Acara cooling system saya diundang, tak berjumpa beliau. Kenapa? Tak boleh, karena beliau calon tunggal. Basel hari jadi setahun yang lalu saya diundang, tak ketemu beliau. Beliau retreat via Zoom, itu pun macam-macam Zoomnya. Dan hari ini dipertemukan Allah Ta'ala. Tapi di media sosial aku scroll, ini bupati mana, banyak betul tingkahnya. Aslinya orang yang bersahaja. Sehat-sehat Pak Bupati ya. Yang terhormat Bapak
dan Lanal dan Pos. Masya Allah, sehat Pak. Kemudian yang terhormat Bapak Bin Badan Intelijen Negara yang hadir, Masya Allah. Yang terhormat Bapak Kajari, Masya Allah. Bapak Kapolres yang mewakili Kapolres, Wakapolres. Sebelahnya Ustaz. Masya Allah, orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka Selatan. Sebelahnya guru ASN. Kepala BKD, Masya Allah, ASN. Sebelahnya Pak Dandim, Pak mewakili Dandim. Sebelahnya mewakili Kakan Kemenang. Sebelahnya Kementerian Haji. Sebelahnya staf ahli bupati. Sebelahnya Dinas Kesehatan. Sebelahnya pemadam kebakaran. Berhenti di pemadam. Berhenti. Ada yang disaksikan di sini rupanya. Sehat ya. Geser. Sebelah kanan. Bapak, siapa Pak? Ketua LPTQ Kabupaten Basel. Guru. Ketua IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Basel, Bapak. Badan Statistik Nasional BPS, Bapak. Inspektorat. Oh, ini untuk tukang periksa ya, Pak. Satu dari kumisnya. Dan Pak Inspektor yang sebelahnya, Dinas Perhubungan, sebelahnya. Lingkungan hidup, Masya Allah. Tengok lingkungan hidup, GGS. Tahu GGS? Ganteng-ganteng sampah. Ganteng-ganteng sampah. Aku pikir apa tadi? Sudah. Ganteng-ganteng serigala kan gitu. Keuangan. Terus belakangnya apa? Dinsos. Oh, ini bagian BNT. Yang dapat jangan keluargamu semua ya. Terakhir Bapak, Desperindak Perdagangan. Nah, habis. Yang terhormat Pembina Yayasan IPAH Bapak Haji Hasan, beliau pembina IPAH yang membawa saya keliling di Bangka Belitung bersama Ketua Yayasan IPAH Ustazah Rizky Amalia SPD MPD yang tadi memberikan sambutan. Pesantren tunanetra di bawah naungan beliau. Ini salah satu produk hasil dari pondok pesantren tunanetra. Hafal 10 juz, bisa baca Quran. Ibu udah berapa juz? 10 juga kan? Waktu juz mangga, juz Quran, juznya Pak. Main juznya. Kita nengok ya. Ternyata apa? Kuasa Allah. Menghafal Quran itu tak perlu pakai mata. Ketika hidup mata hati, maka Allah akan dekatkan hati dengan Quran. Pesantren tunanetra di Indonesia ini 5 cuman, salah satunya di Pulau Bangka. Maka beruntung awak di pulau di tempat awak ini ada pondok pesantren tunanetra. Setidaknya kita mampu menghadirkan solidaritas sosial kita kepada saudara-saudara kita yang cacat netra untuk bisa mempelajari Al-Quran dan dekat kepada Al-Quran. Insya Allah. Nah, habis. Siapa lagi yang menghormati? Lupa saya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Basel beserta ibu-ibu jajaran Dharma Wanita PKK. Ibu-ibu
Ibu-ibu semua yang luar biasa, yang cantik-cantik hari ini tengok, semua rata-rata pakai kacamata, ada yang bulat, ada yang bening, ada yang peta, ada yang sebesar kaca spion, macam-macam. Apapun dan bagaimanapun itu, mudah-mudahan kita datang kemari niatnya karena Allah, hanya Allah dan untuk Allah. Amin. Para ASN yang hadir, seluruh jemaah, kita berdoa hadir kita hari ini adalah hadirnya orang-orang yang mendatangkan barokah, pulang dari sini masing-masing bawa redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo kita ngaji. Ini kita sampai jam berapa kira-kira? Jam 3. Hah? Malam. Sampai jam berapa? Sampai zuhur. Zuhur jam berapa zuhur di sini? Jam 12.15. Hah? Jam 12.15. 18. Berarti ini setengah 11. Aku disuruh ngomong sampai 12.18. Maksudku ini, saran itu boleh, cuman berotak masih. Tahu cuma dengar mulut yang kebas. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di sini bukan karena sebab, bukan tanpa sebab. Ini semua hadir karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta sama baginda Nabi. Hari ini kita kesampingkan dulu urusan dunia kita. Kita duduk di sini berhimpun dalam majelis ini. Makanya kita senangkan baginda Nabi, dan baginda Nabi hari ini begitu bangga menengok kita Bapak Ibu. Kenapa Rasul begitu bangga? Iya. Karena menengok kita berhimpun dalam majelis ilmu kayak begini. Ini Rasul senang, Pak. Maka Rasul langsung datang ke menghadap Allah. Rasul langsung ngomong sama Allah, ya Allah, lihat itu, lihat umatmu yang ada di Bangka Selatan, para ASN, pemimpinnya, semua duduk dalam majelis ilmu, ya Allah, pandang mereka ya Allah. Maka Allah memandang kita. Rupanya Allah nggak tahu apa yang kita buat sekarang. Tahu. Jadi kenapa Rasul yang langsung lapor? Karena Rasul begitu bangga dengan kita. Maka Rasul langsung lapor. Allah tahu kok. La ta'khuzuhu sinatun wala. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur, Pak. Maka Allah tahu. Tapi saking kan bahagianya Rasul, bangganya Rasul nengok kita, Rasul yang langsung lapor ke atas. Ini benar ini. Maka diriwayatkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Asy-Syaikh Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ketika Allah memandang para hamba-Nya yang duduk di dalam majelis ilmu, berhimpun dalam majelis, maka di saat itu pula lah Allah akan kumpulkan para malaikat-malaikatnya. Bayangkan, itu semua malaikat itu dipanggil malaikat, apel Pak. Malaikat kan gitu Pak, Pak. Mari sini kumpul. Malaikat kan. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Kumpul. Siap. Perintah ya Allah. Sami'na wa ata'na. Turun ke Bangka Selatan itu. Siap. Aku perintah. Di sana ada majelis ilmu. Siap. Maka semua malaikat turun kemari. Seluruh malaikat turun. Semua tanpa terkecuali. Termasuk Israfil pun turun. Israfil menengok yang bersandar itu nengok yang bersandar mau dipecahkan. Maka lebih bagus maju daripada bersandar. Itu target utama Israfil. Apalagi bersandar sambil selonjor. Ini mah ngapain malaikat datang kemari ya Allah? Ngapain Ustaz malaikat datang kemari? Tidak ada lain tugas malaikat hari ini datang cuma satu. Ngapain doain kita?
dosa orang-orang yang hadir pada hari ini. Coba, senang kan kita dosa kita diampunkan Allah? Senang. Dia doain malaikat, udah pasti dikabulkan. Kalau bupati yang doa belum tentu. Benar. Tapi kalau malaikat yang doain, Pak, pasti dikabulkan Allah. Dosa yang mana yang dikabulkan Allah? Dosa kita yang kecil-kecil. Ya lumayan. Dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar itu tak akan diampunkan Allah kecuali kita taubat dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil kita dikuburkan, kan alhamdulillah. Kita ini semua orang yang banyak dosa, betul. Ada di sini yang tak punya dosa? Coba tunjuk tangan. Ada di sini yang tak punya dosa? Cepat tunjuk tangan, biar aku putar kepala untuk kalian. Kita ini semua punya dosa, Pak. Ibu punya dosa, nak? Banyak betul dosa ini. Makanya kata Nabi itu lebih banyak nanti perempuan itu di neraka. Oh, nggak percaya, matilah ibu tengok. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong Nabi. Kenapa Ustaz tahu kalau nanti perempuan itu lebih banyak di neraka, Ustaz? Bisa dibuktikan hari ini. Bisa dibuktikan. Bisa Ustaz buktikan ya? Bisa. Kita buktikan ya, Pak. Oke. Kita coba ini. Sambung ayat yang kubaca. Tolong jangan kecewakan aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah. Apa sudah? Nah, coba kalian pulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya Allah. Semua kita punya dosa, ibu banyak dosa, bapak banyak. Tadi juga. Kita kok tahu banyak? Ya Allah, dari saya duduk kan menunjukkan itu semua. Ini kita semua para pendosa ini yang duduk di depan. Ini banyak nggak dosa? Banyak. Ini pemain semua ini. Kita ini semua punya dosa. Ustaz berani ngomong di depan orang banyak. Apa karena tak punya dosa? Punya. Jadi kenapa masih berani ngomong mau bercakap di depan orang ramai, orang banyak? Karena Allah sedang tutup aib kita masing-masing. Coba aib kita dibuka masing-masing. Besar kita semua itu. Berat Pak Inspektorat. Jangan sulitkan orang memeriksa barangnya. Terakhir Bapak masuk. Jabatan paling murah. Kita ini semua punya dosa. Hanya saja aib kita ini sedang ditutup Allah. Makanya kita
dijaga Allah, tolong jaga aib saudara kita. Begitu. Jangan kita suka bongkar aib orang, jangan dalam hidup ini Pak, kata pepatah gajahnya belum mata, kita nggak nampak, tapi semut di seberang lautan kadang kita jelas nampak. Salah orang kita tahu, salah sendiri nggak pernah sadar. Betul? Ada orang di sini model hidup? Ada. Kita lah Pak. Yang mana orangnya? Tunjuk masing-masing. Kita lah Pak. Jangan begitu. Kalau mau aib kita dijaga Allah, tolong jaga aib saudara kita. Semua tidak punya dosa. Ini yang ngomong sekarang, maaf, ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar sebetulnya. Sebetulnya Pak, yang ngomong ini Pak Inspektorat ini belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Iya Pak, tadi kau tidak bisa, saya tidak bisa. Maka ini kita ini sama-sama bertaubat kepada Allah. Karena apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang suka taubat, Allah cinta sama orang yang suka membersihkan diri. Apa tanda orang beriman kita? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, tanda orang beriman itu hajar, hijrah, terus memperbaiki diri, nggak pernah puas dengan amal kebaikan yang hari ini sudah dia buat. Hari ini dia buat satu kebaikan, besok harus dia tambah. Hari ini dia buat dua kebaikan, besok dia harus tambah. Kenapa? Hajar, terus berhijrah, tak pernah puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Wajahadu fi sabilillah, dan istiqomah di jalan Allah. Kenapa? Karena orang beriman cuma mengharapkan satu, ulaika yarjuna rahmatallah, rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Sebaik apapun dosanya, Allah ampuni dan Allah akan sayang kepada hamba-Nya yang berbuat. Insyaallah. Sadarlah kita hari ini ya. Apa yang kita punya hari ini cuma titipan Pak. Betul ya? Pak Bupati, dengar dulu. Melatih 3 di pundak itu, Reza. Kira-kira malaikat itu kalau nanya nanti begitu. Reza kemarin itu melatih 3 harus bertanggungjawabkan, kata malaikat. Ini bukan gampang. Maka kau jangan sombong dengan ini, cuma titipan. Badan bos, walok tua di sini. Jangan buat awak sombong. Pak Kajari, Pak Bin, Pak Kapolres melatih sebiji. Jangan buat awak sombong. Kadang yang membuat orang sombong ini kan satu, orang sombong kan namanya harta. Ini rata-rata ada orang di sini yang banyak hartanya sombong. Orang sini ada? Ada. Ibu ini kok tahu aja? Macam buku namanya ini. Tahu aja. Ada. Ya Allah, jangan awak sombong karena harta. Cukup orang sombong itu, orang kaya sombong itu cukup Haji Muhyiddin, kan selesai. Kenapa Haji Muhyiddin? Tukang haji naik kubur tuh. Tiap bulan dia berangkat ke Mekah. Tiap bulan dia berangkat ke Mekah. Tapi niatnya sombong. Dulu sebelum berangkat ke Mekah, kemana-mana bercelana pendek. Pulang dari Mekah, kemana-mana tak bercelana. Maksudnya ganti pakai kain. Ya. Jangan awak sombong. Yang buat orang sombong sekarang kan karena harta. Apa yang dia punya hari ini dia anggap itu semua karena keringatnya, karena apa yang dia usahakan, karena milik dia. Oh enggak, dia tahu dulu. Kalau tidak ada campur tangan dari Allah, sekalipun sudah di depan matamu, takkan menjadi milik. Nih macam ini ada kacang jagung, ada lapis, ada bulu,
kan? Makanya sana sini, ikut tengok. Kalau sempat terbuka sedikit aja, pijak kepala orang ini. Ini jatah aku ini. Ini semua titipan kok. Hartamu titipan, maka jangan sombong. Dengar. Ini kalau orang sombong kita karena harta yang dia punya. Padahal harta titipan, harta yang kau cari sampai mati tak akan kau bawa mati, selesai. Dengar. Harta yang kau cari mati-mati yang tak akan kau bawa mati. Yang kita bawa mati itu cuma apa? Amal. Mana ada orang mati bawa amal? Kain kafan. Kain kafan. Mana ada orang mati bawa amal, Pak? Kain kafan 3 lapis jantan 5 lapis betina. Kenapa betina lebih tebal kain kafannya? Karena bangkainya lebih busuk. Ini betul yang membuat bangkai itu lebih busuk. Pertama, karena lubang aurat paling banyak dari kami. Yang kedua, skincare itu ribuan. Skincare kena. Kalau pakai skincare biar cantik, nggak masalah. Itu cantik nggak masalah ya Pak. Namun dia nggak cantik untuk siapa? Untuk siapa? Suami siapa? Suami siapa? Karena zaman sekarang suami tetangga pun suami. Silakan kau cantik, tapi yang lihatkan untuk suamimu. Jangan awak cantik untuk suami orang. Silakan kau pakai skincare, monggo. Tapi tolong skincare itu dipakai secara merata. Ini muka skincare, muka bukti leher kita. Ada kembali muka hitam rambut merah, centupai. Maka 500 naik kapan lebih tebal. Yang cakap saya Pak Syekh bahwa Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu, di dalam kitab An-Ni'ayah karangan Syekh Rafi, ulama dari Malaysia, beliau bermazhab Syafi'i. Hati-hati ya. Auratmu lebih banyak daripada aurat kami, maka lebih tebal kain kafanmu daripada kain kafan laki-laki. Jelas tak? Maka orang Malaysia yang dibawa kain kafan, tidak ada orang mati itu bawa amal, tidak ada. Aku saja ngomong ada orang mati bawa amal. Protes lah. Kenapa orang mati tidak bawa amal? Orang mati bawa amal memang. Kenapa namanya bawa kan boleh milih Pak Bin? Betul ya? Macam bapak namanya ada kacang, ada jagung. Kan semua bapak makan kan? Kan bapak pilih kan? Tapi aku tengok ini semua bapak makan. Namanya membawa itu kan tidak dibawa semua, harus ada yang dipilih, betul. Maka kalau orang mati bawa amal enak, tak mau mati, enak mau gereja, bisa milih. Nah, contoh, oke, kita pakai pendekatan tasawuf biar ngajinya nyambung ya. Gini, Ustaz kenapa hari ini pakai baju batik ini? Kenapa? Karena ini yang ku bawa. Nyambung kan? Nyambung. Ustaz kenapa pakai baju batik ini? Ya karena ini yang ku bawa. Ustaz kenapa bawa baju batik ini? Karena ini yang ku pilih. Karena ini yang ku pilih, maka ini yang ku bawa. Jadi kalau ada orang mati bawa amal, boleh milih. Amal yang layak dibawa, amal yang buruk ditinggal. Oh, nggak bisa bos. Bisa mas.
Jadi orang mati nggak bawa amal, tapi orang mati itu diikuti amal. Nah, ini baru benar. Kalau orang mati diikuti amal, amal yang baik dia ikut, amal yang buruk dia ikut. Amal yang baik yang bakal menolong, amal yang buruk yang akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Maka harta itu jangan buat kita sombong hari ini, apalagi sampai membuat keras hati kita. Dikasih tahu nggak mau, diajak benar nggak mau. Ada kebaikan yang datang nggak oke, menganggap dengan hartanya yang dia hari ini sudah punya, menganggap dirinya sudah cukup. Oh salah. Maka yang buat orang keras hati, orang sombong itu satu perkara harta. Makanya orang zaman dulu sama orang sekarang itu beda jauh. Bu, ya bang ya, orang dulu sama orang sekarang beda Pak Bupati. Beda. Coba apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Dulu udah tua. Iya orang dulu udah tua, aku tak tahu. Orang dulu udah banyak yang mati itu tahu. Cuma yang membedakan orang dulu sama orang sekarang apa Pak Inspektor? Biasa Bapak tanya-tanya orang ini Bapak. Dia ditanya. Apa beda orang dulu sama orang sekarang? Orang dulu itu maaf ya Bapak Ibu, secara akhlak dan adab dengan orang sekarang jauh beda. Betul. Orang dulu itu menurut Pak. Padahal kalau memikirkan zaman, ini zaman lebih baik daripada zaman-zaman yang sudah kita lewati. Tengok, ini zaman di era digital. Teknologi maju, apapun bisa jadi uang, jadi penghasilan. Bupati bisa jadi konten kreator. Apa tuh dengan begitu? Maksud begini, jadi bupati aja, bupati aja, kau bisa jadi konten kreator. Orang namanya Biasa. Ustaz berani kali sama Bang Kaizo. Kenapa Ustaz berani betul sama bupati kami? Beliau walaupun kami baru sekali berjumpa, tapi serasa udah macam Mama Adik. Padahal kami sama-sama kecil. Saya kecil langsing, beliau kecil bulan. Maka saya berani, kenapa macam abang sendiri, saudara. Ya Allah. Nih, maka bedanya itu secara akhlak dan adab. Orang dulu itu penuh rumah. Benar Pak, maka jadi orang dulu ini. Kenapa orang dulu padu-padu, gampang dinasehati? Karena dulu tuh Pak, apa yang jadi tontonan bisa jadi tuntunan. Kalau zaman sekarang apa yang ditonton jarang bisa jadi tuntunan Pak. Ini terjadi fakta nih Pak. Zaman dulu maaf, apa yang ditonton jadi tuntunan. Padahal maaf dulu televisi masih jarang. Lain sama sekarang, televisi tak laku Pak. Orang lebih asik nonton gadget daripada nonton TV sekarang Pak. Betul ya? Dulu ada TV, yang punya pun jarang. Ustaz kok tahu? Maaf, ayah saya dulu salah satu orang yang punya TV. Itu pun hitam putih TV-nya Pak. Hitam putih. Itu maaf, setiap rumah belum punya TV begitu. Jadi rumah kita kadang-kadang orang nonton TV. Yang ditonton maaf tiap malam TVRI. Dunia dalam berita. Selamat malam. Benar kan? Padahal dulu teknologi belum semaju sekarang, tapi patuh-patuh orang dulu. Ingat betul waktu bayi dulu, ingat betul. Bayi. Nah, kan beda bayi kita. Emak-emak zaman dulu tuh, maaf dicontoh. Kalau menengok anak bayinya menangis, itu tak tenang hidup mak. Cepat-cepat mak menggendong anak. Ya kan? Itu mak-mak dulu. Ayo nak, diam ya, diam saya, diam anak. Tadi udah makan, kan udah kenyang sih, nak tidur tolong anak. Mak capek, betul nak ya. Makanya kan tadi kan udah makan, kan udah kenyang tidur. Ya saya tidur, tadi udah minum susu, kan udah kenyang. Ayah kau nak kan dia nyusu. Jadi susunya ayah sama anak tuh satu merek gitu. Kamu jangan jadi provokator.
ditimang nggak diam anak. Emak kita putus asa nggak Pak? Putus asa nggak Bu? Emak berpikir semana anak itu bisa diambil tali, digantung. Kalau bapak digantung sama emak sekarang nggak jadi PNS bapak. Manggil bapak. Ngapain emak ke belakang ambil tali tambang? Ambilnya tali tapal, ambilnya kain, diikatnya di balok rumah itu, dijadikannya ayunan buahnya. Itu mak dulu. Masukkannya anak ke dalam buahnya, masukkan anak ke dalam ayunan. Dinyanyikannya Pak. Nyanyi nasihat, bukan nyanyi macam sekarang. Cinta satu jalan. Jangan tunggu lagi. Ya Allah, manuma balik. Aduh, Buatnya selera, buatnya Pak Janda satu. Emak waktu masuk anak saudara tua yang dinyanyikan sama emak itu lagu itu nasihat. Tidur ya sayang ya, tidur. Buah hatiku, junjungan jiwa. Tidurlah tidur, hei sayang, mama dodoikanmu sayang. Dodoi si dodoi, oh, dodoi si dodoi. Lagu dulu, tengok dalam ayun anak kita tidur terbelalang. Bingung anak masuk mandi. Tengok belum tidur anak emak itu nyerahkan tidak. Nggak nyerah. Emak itu lagu lain. Elok-elok tuan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di baju besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Nasihat Pak. Tengok anak. Oh, belum juga tidur kotor. Dalam hati anak sembuh betul gara-gara emak itu tak pernah dengar. Tengok anak belum tidur, emak pakai lagu Pamungkas. Bila Israel apa zaman daripada Israel yang kata cuma karena sehat. Kenapa? Waliyadullah waliyaqulu qawlan sadida. Emak awak tu, ayah awak dulu takwa pada Allah, setiap ucapannya sadida, nasihat kebaikan. Maka orang dulu patuh-patuh. Kita ingat dulu Pak, kalau tak ngaji ke masjid, tak maghrib di masjid, kita masih maghrib main-main di luar rumah, kita cukup ngomong sedikit aja. Kalau mau ngaji ke masjid, kalau sholat ke masjid, kalau tak masuk ke rumah, kenapa Mak? Pantang masuk. Anggarannya cuma pantang itu Pak. Nggak ada lah rumah kita, anak-anaknya. Dan dalil itu mana Pak? Dalilnya nggak ada. Cuman sekarang aja dalilnya mana? Dalilnya ini benar Pak. Orang tua dulu cuma ngomong pantang masuk. Kita dulu makan di depan pintu, nah jangan makan depan pintu, masuk nah. Kenapa Pak? Pantang masuk. Betul ya? Dulu kita kecil-kecil Pak, main bola sampai maghrib. Ikut LMI Pak. Tahu LMI? Liga Maghrib Indonesia. Itu kalau azan maghrib baru berhenti kita main bola kan? Kalau nggak azan terakhir di masjid baru bapak berhenti main bola. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Berhenti main bola tuh Pak. Cepat
pinggir lapangan. Oh, perasaan dia. Terasa hati awak itu marah. Tengok malam firman. Tapi terasa kalau bisa jangan awak sejalan sama Pak. Emak itu jalan darat, awak jalan darat. Jangan sampai awak. Karena kalau beliau sampai duluan bahaya, ukurannya nyawa layak beli. Tapi kita setelah cuma mau awak tidak. Ya benar Pak. Ini hebatnya mak ayah-ayah zaman dulu. Setiap ucapannya nasihat sehingga padu anak. Orang-orang dulu itu berhasil. Ayah-ayah kita, orang tua kita berhasil. Orang tua sekarang cari simpelnya aja Pak. Menangis anak, letak tempat tidur. Mereka siapa? Makanya aku banyak Pak. Cari simpelnya. Makanya anak-anak sekarang, orang-orang sekarang bandar-bandar. Kenapa hatinya keras? Kenapa keras hatinya? Karena apa yang ditonton kadang-kadang nggak bisa jadi tuntunan. Tengoklah anak-anak kecil sekarang. Ya Allah. Betul tak? Betul. Maka kelakuannya wanita. Itu anaknya, emaknya semakin menyala. Korban TikTok sama Epiko, jijik. Itu yang buat hati keras. Kenapa? Beda didikan mak ayah dulu orang sekarang. Mak ayah dulu dengan didik kita. Nah, kalau kau jadi orang sukses, kau jadi orang kaya raya, banyak harta, nah, jangan kau sombong. Nah, itu ada haknya fakir miskin. Itu ada haknya Allah. Itu ada haknya orang yang membutuhkan. Nah, itu ada haknya agama Allah. Keluarkan, nah, jangan sombong. Nah, ini didikan orang tua dulu. Kalau sekarang orang main cuek sama kebaikan kadang nggak peduli. Padahal harta yang dia punya hari ini apa? Bukan karena jerih payahnya semata-mata, karena ada campur tangan dari Allah Ta'ala. Satu, hidup jangan sombong karena harta. Ya Bu ya. Dua, orang sombong karena dosa, jabatan. Ini lah belum di depan ini. Dan ada disebutkan. Udah gak usah tengok-tengok aja. Jangan awak karena jabatan awak sombong. Hari ini awak jadi kadis, hari ini awak jadi ketua Forkopimda dan lain sebagainya. Maaf, kalau tak ada campur tangan dari Allah, tak bisa. Maka jangan sombong dengan jabatan luar ini. Jelas? Di balik gaji itu ada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarkan sebelum Allah mengambil paksa haknya. Kalau nanti Allah ambil paksa haknya kita, yang menyesal Pak. Dikirimnya sakit, dikirimnya masalah bertubi-tubi, bisa jadi itu tamparan untuk kita. Tapi karena kita nggak pernah sadar. Betul ya? Udah jangan ngangguk-ngangguk aja Pak. Mau ngasih berapa nanti untuk yayasan itu waktu itu? Karena jabatan, apa yang buat awak sombong sama jabatan? Orang jabatan awak pun tak lebih hebat dari jabatan Rasulullah. Ustaz apa? Aku bupati. Kau bupati, Rasul Presiden. Ngomong apa? Rasul Presiden kok kepala negara, pemimpin umat bang. Tapi pernah nggak Rasul itu merepotkan masyarakat? Tidak. Rasul selalu memudahkan urusan orang. Di mana orang meminta stempel, di stempelnya langsung. Nggak ada susah jumpa. Ini betul Pak. Kenapa? Karena stempel Nabi itu maaf. Jadikannya cincin. Dah, selesai. Buat gitu, stempel itu buat cincin Pak. Itu buat jam tangan pun jadi, nggak apa-apa. Ya apa? Nggak payah-payah. Ustaz apa? Aku tentara, aku polisi. Umpama. Nabi, panglima perang. Kalau perang Nabi selalu di depan. Membawa panji Rasulullah bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bapak waktu perang kemana? Nabi kalau perang paling depan, tidak pernah mundur Pak. Ini Nabi. Aku Ustaz Konda, kau nggak
Nggak ada TikTok, Nabi sampai sekarang FYP di hati umatnya. Allah Nabi juru dakwah yang hebat, juru strategi dakwah yang luar biasa. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan baginda Nabi. Betul apa ya? Ustaz, imam masjid Nabi sampai akhir hayatnya jadi imam terus. Sekali sakit digantikan Abu Bakar. Nabi pun imam, Nabi presiden, Nabi panglima perang, Nabi imam, Nabi pun pendakwah. Itu coba Nabi imam, tapi pernah nggak Nabi imam merepotkan umatnya? Enggak, Nabi nggak pernah panggaro. Orang Medan bilang panggaro sombong sepaten kan. Tapi kadang-kadang apa? Jadi imam sombong, sur-sur maunya sendiri aja, nggak mikirkan orang. Bukan takbir 3 menit setengah. Allah. Padahal sudah terketelinga, tapi bisa turun balik pulang. Jemaah berpikir cukup sekali salat. Ini baru takbir, belum yang lain-lain lagi. Rupanya kawan ori dibacanya gaya tilawah. Bapak Ibu bilang Allah, coba pasti di belakang semua nggak ada otak. Ibu-ibu di belakang cukup sekali di tahu salah di sholat ini. Nah, dengan otak imam di depan baca itu di belakang cerita bercanda itu. Ya kalau gitu. Kalau lagi nengok ini miskin aja lebih dibaca. Mau itu dibaca tapi tidak asik. Ini solusi besok kita pindah besok mau pindah orang ke masjid yang lain. Rupanya mau pindah ke masjid lain, imam yang sini mau pindah. Ya Allah. Artinya apa? Nabi itu kepala negara, pemimpin umat, juru dakwah, imam masjid, tapi tidak pernah sombong. Maka jangan sombong dengan jabatan yang ada di pundak kita sekarang. Jangan. Ada hak Allah, keluarkan. Jangan sampai Allah memaksa. Bahkan maaf kalau kita membaca sejarah, kehebatan Nabi itu bukan hanya di kalangan umat Islam saja, Pak. Di luar Islam pun Nabi diakui. Loh, Ustaz mau tahu, tengok kita buka sejarah. Maaf, Bang Reza, Pak Bupati. Ada orang komunis namanya Michael Hart. Tahu Michael Hart? Michael Hart. Orang jeluntung. Maaf ya, ini Michael Hart bukan orang Islam, komunis. Nulis buku, judul bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Apa judulnya, Bu? 100 tokoh terhebat di dunia yang mampu merubah peradaban umat manusia. Yang nulis bukan orang Islam, tapi menempatkan nama Muhammad di nomor 1. Allah. Kenapa? Hebatnya Rasulullah itu bukan hanya di kalangan umat muslim saja, tapi di dunia Rasul sudah diakui. Kalau tidak hebat, nggak akan 2/3 belahan dunia ini adalah umat Islam, Bapak Ibu. Betul? Betul. Jangan sombong dengan jabatan. Jelas? Kalau sahabat sepadan, jangan nawak
menganggap apa yang awak dapat hari ini karena keringat awak sendiri. Jangan. Ada Allah, maka keluarkan hak Allah. Jangan sampai Allah ambil paksa haknya dari kita. Nanti kita yang menyesal. 3. Terakhir. Cepat. Sudah lagi lah, 15 menit. Paskan setengah 12 ya kan. Jadi aku ceramah setengah 11 biar pas sejam. 3. Yang buat orang sombong itu apa Ustaz? Ilmu. Ustaz-ustaz macam kita ni apa kadang-kadang? Kita ni sombong, maunya cuma didengar tapi tak mau jadi pendengar. Kadang-kadang. Jangan awak kata ilmu awak ni sombong. Jangan pakai comgi. Jangan. Dengan ilmu itu harusnya kita mengayomi masyarakat. Manfaat al-maslahatu amam muqaddimun al-maslahatul khasrah. Kita menaungi umat, kita menyejukkan umat. Jangan dengan ilmu kita malah jadi provokator di tengah-tengah umat. Nah, ini yang merusak keutuhan NKRI dan nilai-nilai persatuan kesatuan itu, Pak. Betul tak ya? Justru dengan ilmu itu kita ngadem-ngademin orang. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang penuh manfaat, Pak. Ah, begitu. Kalau kita punya ilmu pun cuma titipan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semua datang dari Allah dan bakal kembali kepada Allah. Maka apa yang perlu kita sombong? Maka sekali-sekali Pak, kalau kita ini biasa didengar, harus jadi pendengar. Itu yang menampar kita supaya hati kita tidak keras. Jangan awak merasa hebat. Jangan awak mentang-mentang berilmu cepat awak nyala-nyalakan orang, membodoh-bodohkan orang, menganggap yang lain tak tahu apa-apa supaya awak paling pintar. Jangan. Kadang-kadang orang pintar ini dia harus perlu pura-pura bodoh untuk mengetahui kebodohan orang. Jadi Pak, Bupati, kadang awak sama bawahan ini Pak, pura-pura bodoh aja, seakan-akan tidak tahu supaya awak lebih tahu bodohnya dia. Oh iya, tapi dari dalam tikam Pak, masih selalu bawahan. Jangan dengan ilmu itu awak sombong. Kenapa? Hanya titipan. Jangan merasa benar. Di atas langit masih ada langit, di atas nasi goreng masih ada bawang goreng. Jangan awak sombong. Nah, ini yang mau cakap. Hari ini berapa banyak orang soleh yang selalu merasa tak pernah salah. Banyak orang soleh yang merasa tak pernah salah. Ngapain begitu? Hidup ini jangan saja jadi penilai orang, Pak. Tugas kita kan cuma dua, watawasau bil haq, watawasau bis. Mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang mau diingatkan itu mau dengar atau enggak, mau ikut atau enggak, mau nurut atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting kewajiban kita sudah kita laksanakan. Ini sebagai umat manusia yang sesama Allah, saling mengingatkan, bukan saling menilai. Kita nggak tahu amalan mana yang mendatangkan ridho dari Allah Taala. Makanya Allah ngomong Nabi ngomong innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini Nabi yang ngomong. Allah itu kalau mau mendapatkan, mau ngasih ridho sama hambanya, ngasih rahmat sama hambanya, maaf ya, itu nggak mandang penampilan, nggak mandang pakaian, nggak mandang bentuk tubuh, nggak mandang penampilan kita. Kalau orang masuk surga karena ganteng, karena cantiknya, kupastikan Bangka Selatan ini tak ada yang masuk surga. Karena cantiknya standarnya Pak, di atas cantik masih ada cantik, kan di atas ganteng masih ada ganteng. Maka kalau orang masuk surga karena tampan, karena cantiknya, maaf kita yang masuk surga, cuman artis yang masuk surga. Artis asli, bukan konten kreator yang pernah bermain. Artis itu yang masuk ke surga. Kenapa? Artis itu yang ganteng, artis itu yang cantik, Bang. Sahrul, Amir Khan, Aldebaran, aku. Maka Allah tak mandang wa amwalikum, Allah tak mandang hartamu. Walakin yang suruh ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dipandang Allah hati dan perbuatan. Maka jangan sombong supaya hati lembut. Maka untuk menyambut Ramadan ini siapkan hatinya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menyambut datangnya Ramadan dengan iman wa ihtisaban, iman yang
yang baik. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan dosanya yang datang dan yang telah lalu. Ini Allah yang nyambutnya saja kita udah dikasih pahala, apalagi kita ngejalaninnya Bapak. Ya Bu ya, maka hari ini persiapkan hati kita, bersihkan hati untuk menyambut bulan yang suci, supaya di bulan yang suci hati kita sudah bersih dan suci dari penyakit hati. Amin. Macam mana caranya Ustaz? Ala dzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir itulah hati kita bersih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan pencuci hati itu zikrullah. Pencuci hati itu zikir. Namanya manusia, kita bukan malaikat. Kadang-kadang kita nggak ada salahnya. Maaf, fitrahnya manusia itu kadang-kadang ada salahnya. Nggak enak hati sama orang, ini wajar. Namanya apa? Namanya kita manusia, kita bukan malaikat, Pak. Maka zikir itulah yang membersihkan hati kita. Setiap sesuatu ada pencucinya, dan pencuci hati zikrullah. Ibu kalau cuci baju kotor pakai apa? Iya, aku tahu pakai sabun, pakai rinso, pakai konto, betul? Baju yang kotor dicuci pakai deterjen, pakai rinso, pakai konto, bersih apa? Bersih. Makin bersih ya? Bersih, wangi tak? Kenapa bersih? Kenapa wangi? Karena alat pencucinya cocok. Coba baju kotor dicuci pakai lumpur, makin bersih apa makin kotor? Kenapa? Alat pencucinya nggak cocok. Ibu cuci piring ada lemaknya, cucinya pakai apa? Sunlight, wangi nggak pakai sunlight? Bersih nggak? Keset nggak? Kenapa keset? Lemaknya hilang. Kenapa lemaknya hilang? Pencucinya cocok. Sunlight, pembasmi lemak. Endos. Betul nggak? Ya betul, makanya begini. Yang macam kulkas 2 pintu ini badannya. Kalau ada lemaknya tak usah, kalau sudah lemak. Minum sunlight. 3 kali sehari minum sunlight. Jangankan lemak, berbunyi mulut awak sekelilingnya, awal-awal kan. Kadang banyak tingkah, jijik. Ya, banyak itu alat makeup. Main sama kita jari tadi, alat makeup kita 3 aja Pak. Ya rambut, parfum, rexona, kan cuma itu. Entahlah kalau aku begitulah alat makeup 3 aja. Minyak rambut, minyak wangi, rexona. Itulah alat makeup laki-laki. Itu kalau punya rambut, kalau botak apalagi lagi bagus. Dengan parfum sama rexona. Maka
bersihkan hati kita. Bukan dengan hati kotor itu dibersihkan pakai rinso sampai tidak salah. Bersihkannya pakai apa? Zikir. Zikir itu yang akan melembutkan hati. Hati bersih, maka kita akan bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hati yang bersih menyambut bulan yang suci, maka yakinlah di ujung Ramadan Allah akan memberikan kita la'allakum tattaqun, predikat dan ijazah takwa dari Allah untuk kita. Amin. 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 Insyaallah. Satu, hidup tak perlu sombong. Satu, yang buat orang sombong tadi apa? Jangan menganggap harta yang kita punya karena keringat kita semua. Nah, itu ada campur tangannya Allah. Begitupun dengan jabatan, jangan buat kita sombong. Karena kita dapatkan apa yang kita raih hari ini ada takdir dari Allah Ta'ala. Maka keluarkan hak Allah, jangan merasa kau hebat dengan jabatanmu, jangan menganggap ini semua karena jeripah yang mudah, semua karena Allah Ta'ala. Maka keluarkan hak Allah, jangan sampai apa? Allah mengambil paksa haknya dari kita. Yang ketiga, yang buat orang sombong apa? Ilmu. Tolong yang punya ilmu, jangan suka nyala-nyalain orang. Maka jangan ilmu itulah kita menunjukkan masyarakat supaya masyarakat tetap kokoh dalam ukhuwah dan nilai-nilai persaudaraan. Kedua, sambut Ramadan dengan membersihkan hati. Caranya dengan bagaimana? Memperbanyak zikir. Hati yang bersih akan tenang menyambut bulan yang suci. Hati yang bersih menyambut bulan yang suci. Di ujung Ramadan Allah akan berikan nilai takwa kepada kita semua. Amin. Amin. Insyaallah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dari Ramadan yang sudah kita lalui. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi manfaat, jadi pelajaran, jadi nasihat dan buat kita semua. Baik saya menyampaikan maupun Bapak Ibu yang mendengarkan. Nanti di ujung doa akan ada aksi solidaritas untuk Yayasan Pesantren Tunanetra yang ada di Bangka. Mari sama-sama kita lapangkan hati kita, niatkan untuk Allah, hanya Allah dan karena Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan dan amal jariah buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Dari kaum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai ke tuh, baik. Mendadak. Thanks sudah nonton video AR Lentera. Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe and share.